Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Para jamaah sekalian, jamaah salat Isya, salat Maghrib dan salat Isya yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, tema kita di waktu maghrib yang penuh berkah ini, akidah dan tauhid yang benar membuahkan adab dan akhlak yang mulia. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah ketahui bahwasanya yang namanya akidah yang benar, tauhid yang kuat, ini adalah tujuan kita bersama. Kita berusaha mempelajari, mendakwahkan, dan menjadi prioritas utama. Bahkan ini adalah tujuan kita hidup di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia tujuannya untuk menyembah kepadaku. Artinya semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Dan kita juga perlu jelaskan kembali, yang namanya ibadah itu enggak mesti sholat, puasa, zakat, tetapi bekerja juga ibadah dan sebagainya. Intinya niatnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, atau dalam pelajaran tauhid disebut dengan ibadah mahdhah, murni, dan ghairu mahdhah. Kita pun berusaha, para jamaah sekalian, untuk berusaha menegakkan tauhid, menunaikan hak Allah di muka bumi. Ini tujuan kita hidup. Jadi bukan sekedar sukses di dunia, kuliah, bekerja, menikah, punya anak, meniti karir, menikmati masa tua, pensiun, kemudian meninggal. Tapi tujuan kita adalah menunaikan hak Allah di muka bumi. Ini tujuan kita diutus, tujuan utama kita, serta mengajak manusia agar menunaikan dan memurnikan ibadah kepada Allah tanpa campuran apapun. Ini tujuan kita hidup di muka bumi. Bahkan katanya ulama, akidah dan tauhid ini prioritas utama dalam dakwah, yang terkadang kita lupakan dan perlu sering-sering diingatkan kembali. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz untuk dakwah ke Yaman, beliau mengatakan, falyakun awwalu ma tad'uhum ilaih syahadatu alla ilaha illallah. Wahai Mu'adz, hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah dakwah tauhid. Jadi tauhid dan akidah yang benar ini tujuan kita beragama, yang pertama kali dipelajari, yang pertama kali diamalkan
serta yang pertama kali didakwahkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan ciri dakwah ahlu sunnah adalah perbedaannya ada pada dakwah tauhid, yaitu menekankan pada dakwah tauhid. Ini yang membedakan dakwah ahlu sunnah dengan dakwah-dakwah yang lainnya. Dia banyak menjelaskan hak-hak Allah yang harus ditunaikan para manusia di muka bumi, dan hak Allah ini sangat banyak dijelaskan oleh para ulama dengan kitab yang tebal-tebal dalam kitab tauhid. Dan kita pun terus terang banyak yang melupakan dan memang perlu sering diingatkan, karena memang faktanya ketika ada pelajaran terkait dengan tauhid, mengajak menunaikan hak Allah, itu biasanya kurang peminat, sepi, serta nggak rame, serta katanya nggak asyik. Tapi kalau temanya adalah parenting misalnya, temanya menikah dini, temanya romantisme suami istri, temanya fikih muamalah kontemporer, temanya adab malam pertama mungkin, membludak dan banyak. Dan memang inilah tujuan kita harus sering-sering mengingatkan, mengajak manusia menunaikan hak Allah di muka bumi. Masih banyak manusia yang belum paham hak Allah. Membaca ramalan, membaca zodiak, ini hak Allah yang harus kita ajarkan kepada manusia, dan itu tujuan kita hidup. Sang bapak masih sering ke dukun. Bapaknya doktor, profesor, tapi ketika menentukan judul disertasi ke dukun dulu. Sang ibu memasak di dapur, kejatuhan cicak. Segera telepon bapaknya, "Pak, ada apa enggak? Ada terjadi sesuatu enggak? Barusan cicak jatuh." Sang adik sibuk dengan berbagai macam ramalan-ramalan zodiak, Leo, Pisces dan sebagainya. Walaupun sekedar iseng, nasib hari ini, ekonomi apes, cinta ditolak terus. Keberuntungan, maaf sial, tidak keluar rumah seharian. Naik pesawat tidak ada nomor bangku 13. Naik gedung tidak ada gedung nomor 4 kalau buatan Jepang. Dan semakin maju zaman, kesyirikannya pun semakin kontemporer, karena sudah banyak dukun-dukun berjubah ulama. Ingin tahu keberuntungan Anda? Ya, ketik Rex Spasi dan sebagainya. Masih banyak kaum muslimin yang belum tahu tugas kita. Itu melanggar hak Allah, karena la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali Allah, dan itu hak prerogatif Allah. Masih banyak kaum muslimin, tugas kita, PR perjalanan masih panjang, menegakkan hak Allah di muka bumi masih banyak. Dan inilah inti dakwah para rasul. Dakwah tauhid adalah inti dari dakwah para rasul. Semua para rasul sama, dakwahnya tauhid, syariatnya yang berbeda. Menegakkan dakwah tauhid.
memurnikan ibadah kepada Allah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Semua rasul nabi sama bagaimana menunaikan hak Allah di muka bumi. Bahkan dakwahnya para rasul tersebut ditolak karena dakwah tauhid. Manusia memusuhi para nabi dan rasul karena dakwah tauhid. Dan ini yang membedakan. Karena para nabi, para rasul dari sisi akhlak luar biasa akhlaknya, tidak diragukan lagi akhlak yang luar biasa. Akhlak yang mulia. Semua nabi rasul berhias dengan akhlak yang mulia. Qanaah, rendah hati, semuanya. Bahkan mayoritas nabi dan rasul adalah orang-orang yang tidak bersaing dengan manusia merebutkan dunia. Umumnya nabi dan rasul orang yang miskin, lemah, tidak punya, dan untuk menunjukkan dia diutus bukan untuk merebut harta, jabatan, serta bersaing sesama manusia, tapi dia diutus untuk liyu'liya kalimatallahi hiyal ulya, untuk meninggikan kalimat Allah dan mendakwahkan tauhid. Akhlaknya bagus, tidak tamak, tidak dibenci manusia karena nggak bersaing merebut dunia. Semua persengketaan manusia, hasad, iri, dengki, dan sebagainya, semua sumbernya satu, karena memperebutkan dunia. Rasul tidak, para nabi tidak. Tapi kenapa dimusuhi? Kenapa sampai disiksa, sampai dibunuh, dikejar, dikecam, diolok, disindir, dicaci, dimaki, sahirun kadzab, pendusta, majnun, gila. Kenapa? Karena mendakwahkan tauhid, mengajak manusia menunaikan hak Allah di muka bumi. Sehingga kalau sekedar dakwah hanya fokus kepada akhlak yang baik, sekedar muamalah saja, sekedar bagaimana supaya manusia ridho, semua ini, maka itu bukan dakwah yang sesungguhnya. Dan para ulama menjelaskan, ustadz atau ulama yang sayang kepada umatnya, dia akan terus memperingatkan tentang tauhid, mendakwahkan tauhid, apa-apa saja hak Allah yang harus dia tunaikan di muka bumi, karena hakikatnya kita ini hamba, budak, dan Allah adalah Robnya. Yang namanya budak berusaha melayani Robnya, mengenal tuannya, gak berani macam-macam, gak berani sombong, gak berani aneh-aneh. Yang namanya budak gak berani. Pegawainya saja gak berani sama bos, gak berani macam, gak berani bertingkah, gak berani macam-macam, gak berani. Budak dipanggil sama bos, siap, langsung datang. Sedangkan kita, hayya ala sholah, hayya ala falah. Berapa manusia yang menyeru istijabah dengan panggilan Robnya semesta alam? Berapa manusia? Belum. Tugas kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah tauhid. Kita berusaha mendakwahkan tauhid, mempelajari tauhid, bahkan sebagian kita berusaha menampakkan kita ini orang yang berdakwah tauhid, menunaikan hak Allah di muka bumi. Terus mengingatkan manusia banyak hak Allah. Bahkan ada yang diantara kita yang berusaha mencitrakan diri kita sebagai pembawa bendera dakwah tauhid.
Ini alhamdulillah. Bagus. Kita bahagia, kita senang. Terkenal dengan dakwah tauhid. Suka mendakwahkan tauhid. Tetapi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah paham tentang tauhid, sudah mulai ngaji, sudah mulai paham agama, ke kampus, ke masjid, pakaiannya ganti, jilbabnya udah mulai sesuai syariat, perkataannya mulai diganti juga, ahi, ana, antum, afwan. Alhamdulillah kita senang. Tetapi bersama dengan hal ini, tidak jarang kita mendapati di antara kita yang menisbatkan dengan dakwah tauhid, membawa bendera tauhid, dan orang yang ngaku kita ini bertauhid tetapi akhlak serta adabnya rusak atau mohon maaf bahkan hancur. Mengapa bisa demikian? Karena sesuai dengan judul kajian kita ini, harusnya akidah dan tauhid yang benar itu pasti membuahkan akhlak dan adab yang mulia, itu pasti. Tetapi yang terjadi sebagian oknum, kita tidak mengeneralkan ya, setelah katanya dia dakwah tauhid, dia pokoknya saya ini dakwah tauhid deh, tapi subhanallah tidak melahirkan akhlak dan adab yang mulia. Justru yang terjadi sebaliknya, setelah dia belajar tauhid, setelah dia ngaji, setelah dia berpenampilan lebih agamis dalam tanda kutip, justru yang terjadi akhlak makin rusak, adab makin hancur, lisan makin pedas, hasad semakin membara. Ini ada. Harusnya akidah yang benar, tauhid yang ikhlas, itu akan melahirkan akhlak-akhlak yang mulia. Bukankah salah satu tujuan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak seseorang? Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan jangan sampai kita ini setelah belajar agama, belajar tauhid, katanya sudah menghatamkan kitab tauhid, usul salasah, qawaidul arba dan sebagainya, kitab akidah wasitiyah, tahawiyah dan sebagainya, sudah ngaji puluhan tahun tapi akhlak tidak berubah, malah sebaliknya makin tidak beradab dan akhlak dan sebagainya. Dan ini ada. Dan katanya ulama, yang namanya keimanan tauhid itu dia akan berbanding lurus dengan yang namanya akhlak. Berdasarkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, iman ini nama lain dari tauhid dan akidah, mirip. Karena akidah dan tauhid benar, imannya pasti kuat. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya.
Di sini Rasulullah SAW membandingkan sejajar antara keimanan sama akhlak. Semakin baik imannya, semakin baik akhlaknya. Semakin jelek imannya, semakin jelek akhlaknya. Seimbang. Jadi kalau kita ini mengaku sudah belajar tauhid, bahkan kita membawa dakwah tauhid dan sebagainya, kemudian justru malah akhlak kita makin tidak baik, makin rusak, ini ada yang salah berarti. Pertama, salah dalam niat belajar. Dua, metode belajarnya tidak tepat. Dan bisa jadi selama ini dia belajar hanya ingin show up dan hanya ingin mendapatkan pujian manusia. Iman, tauhid, dan akidah sejajar dengan akhlak. Semakin tinggi semakin bagus. Kenapa? Mirip seperti perumpamaan teko. Teko, kalau isinya kopi, yang keluar pasti kopi. Kalau itu yang keluar teko isinya teh, yang keluar teh. Demikian juga keimanan seseorang. Kalau keimanannya baik, beriman kepada Allah, hanya mencari ridho Allah, tidak mencari ridho manusia, fokusnya akhirat dan dunia hanya wasilah, maka yang keluar dari keimanannya tersebut adalah akhlak-akhlak yang bagus dari lisannya dan perbuatannya. Yang keluar juga itu. Iman dalam hatinya begitu, yang keluar juga itu. Outputnya juga begitu. Dan outputnya adalah akhlak. Lisan dan perbuatannya. Itu output. Sehingga katanya para ulama, salah satu indikator keimanan seseorang dilihat dari akhlaknya. Itu output dari imannya. Sehingga kita perlu introspeksi, termasuk saya pribadi. Kita ini berpenampilan seperti, alhamdulillah kita berusaha menerapkan sunnah, berusaha ngaji, berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau outputnya jelek, berarti itulah cermin keimanan kita selama ini. Karena yang namanya iman hal goib, tidak tahu, nggak kelihatan iman itu. Kita ketemu orang, imanmu lagi naik kayaknya nih, nggak bisa. Kemudian kita pun juga demikian melihat iman kita lagi naik, iman kita nggak bisa. Yang bisa dinilai outputnya akhlak sama akhlak, adab. Itu outputnya. Itu kalau ingin introspeksi, ingin muhasabah, outputnya di situ. Dan bisa jadi bahkan kalau ngobrol-ngobrol sama jamaah, katanya banyak Ustadz yang katanya mendakwahkan tauhid, membawa bendera tauhid, sudah ngaji lama, aktivis dakwah, bahkan terkenal dengan aktivis dakwah, baik dia di dunia nyata dan dunia maya. Terkenal aktivis dakwah, tapi subhanallah akhlaknya rusak, adab hancur, lisan pedas, cacian, makian, sindiran, dan sebagainya. Kalau itu yang keluar, itulah level keimanannya. Level keimanannya. Kalau yang keluar adalah sindiran-sindiran, apalagi sindiran dalam agama, sindiran dalam berdakwah, berarti itulah kesombongan dalam hatinya. Karena tidak ada dakwah dengan sindiran. Ukhti, itu jilbab atau kulkas, kok dibuka tutup? Nah, sindiran.
masih nggak mau pakai jilbab, tenang, neraka masih muat. Nggak ada dakwah seperti ini. Itu justru menunjukkan yang dakwah seperti ini sombong dalam hatinya. Itulah cerminan keimanannya, itulah outputnya yang keluar. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji dzarrah. Itu berarti outputnya. Coba kita lihat selama ini lisan kita. Kalau memang lisannya nggak bagus, itulah output iman kita selama ini. Gambarannya. Karena kalau isinya kopi, nggak mungkin keluar teh. Nggak mungkin. Aktivis dakwah katanya ini akidahnya benar, tauhidnya bagus, muamalah rusak, akhlak jelek, hati keras, banyak hasad, banyak dengki, banyak, berarti itulah keimanannya. Walaupun dia terkenal pembawa bendera dakwah tauhid dan akidah, tapi seperti ini sesungguhnya tidak. Introspeksi bagi kita. Jadi kalau yang akidah dan tauhid yang benar, yang selama ini selalu kita gaung-gaungkan, dakwah tauhid, dakwah akidah yang benar, itu melahirkan akhlak dan adab yang mulia. Ini kan adab dan mulia. Kita introspeksi bersama. Karena memang kalau sudah belajar akidah dan tauhid yang benar, pasti akhlak mulia. Gimana tidak? Itu diajarkan bagaimana mencari ridho Allah saja. Kalau kita hanya cari ridho Allah, kita nggak peduli dengan ucapan manusia. Dan kalau tujuan kita akhirat, kita nggak akan sikut-sikutan merebut dunia dengan manusia. Izhad fid dunya yuhibbakallah, wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah di dunia, maka Allah cinta kepada engkau. Dan zuhudlah apa yang ada di tangan manusia. Nggak usah rebut-rebut sama manusia. Yuhibbakan nas, engkau akan dicintai manusia. Ini introspeksi bagi kita para jamaah. Tentang tauhid kita, iman kita, cerminnya adalah akhlak lisan dan perbuatan. Cerminannya. Kemudian di waktu yang singkat ini, bagaimana kita bisa introspeksi? Bagaimana kita tahu, kan kita tidak tahu keimanan kita bagaimana. Outputnya, cara ngukurnya adalah melihat dengan outputnya. Outputnya, lisan kita dan akhlak. Dan ini semua para nabi demikian. Semua para nabi mulia, akhlaknya bagus, ya, tidak bersaing dengan manusia, pemaaf, akhlak-akhlak yang mulia karena buah dari iman dan tauhid yang benar. Mudah memaafkan, tidak dendam, tasamuh, berlapang-lapang. Karena apa yang dicari ridho Allah. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di waktu singkat ini, mungkin sekitar 10 menit lagi, saya ingin jelaskan poin-poinnya saja. Saya tidak sebutkan dalil karena waktu kita singkat. Cara agar kita tahu akhlak kita yang bagaimana. Cara mengevaluasi akhlak kita. Dengan kita mengevaluasi akhlak kita selama ini, berarti kita tahu, oh inilah akhlak kita. Dengan kita tahu akhlak kita selama ini, oh berarti kita tahu inilah iman kita selama ini. Inilah yang mengakar di dada kita. Oh cuma segini ternyata. Sebagian ulama menyebutkan ada 3 cara untuk mengevaluasi akhlak kita yang sebenarnya. Jadi kalau kita ingin muhasabah diri, akhlak saya selama ini bagaimana sih? Sudah bagus atau belum?
Ada 3 cara untuk mengetahui akhlak kita yang sebenarnya, watak asli kita. Saya sebutkan. Yang pertama, bagaimana penilaian istrinya. Kalau belum punya istri gimana Ustaz? Ya ada 2-3-nya, sabar. Ya. Apalagi besok ada pembahasan ke surga neraka besok kan. Ma fil jannati azab. Di surga tidak ada jomblo. Besok kita bahas. Pertama, penilaian istri. Yang kedua, bagaimana muamalah kita ketika safar. Yang ketiga, bagaimana sih selama ini muamalah kita dalam urusan harta. 3 poin ini kita gunakan muhasabah sejauh mana sih akhlak kita selama ini yang sebenarnya. Saya ulangi, penilaian istri, muamalah ketika safar atau muamalahnya bagaimana dalam keadaan sulit safar. Yang ketiga, bagaimana akhlak kita ketika berurusan tentang harta. Ini 3 poin ini kita evaluasi. Itulah akhlak kita yang sebenarnya. Kita bahas poinnya para jamaah. Yang pertama apa jamaah? Penilaian istri. Kenapa bisa penilaian istri ini menunjukkan akhlak sebenarnya seseorang? Ada 2 poin. Ada 2 alasan. Yang pertama, karena umumnya wanita itu, istri itu umumnya kedudukannya di bawah laki-laki. Bawahannya laki-laki kan? Makanya dalam Al-Quran disebut tahta, bawahan. Kana tahta abdaini min ibadina solihain. Tentang istri Nabi Lut sama Nuh. Bawahan memang. Karena umumnya istri itu adalah bawahan suami dan suami berkuasa terhadap istri. Dan yang seseorang baru bisa melampiaskan akhlak buruknya kepada orang yang di bawah dia. Baru kelihatan akhlak buruknya. Jadi nggak ada orang melampiaskan akhlak buruk dengan orang yang di atas atau sejajar, nggak ada. Dia baru bisa melampiaskan akhlak buruknya kalau orang tersebut di bawah dia kedudukannya. Baru bisa keluar. Makanya tidak jarang seseorang sama temannya luar biasa baik. Apalagi sama bosnya. Sama temannya baik luar biasa, sering traktir, senyum, ramah, gembira, menyenangkan temannya, membantu temannya, baik, menunjukkan akhlak baik sama temannya sejajar. Mau marah sama teman nggak bisa, mau melampiaskan akhlak buruk nggak bisa. Apalagi sama yang di atas, sama bos. Justru semua bos bilang bawahannya baik-baik, manut-manut, baik, sopan, ramah, nggih Pak, iya Pak, siap, nggih, bagus, nah, gitu. Tapi dia baru bisa melampiaskan akhlak buruknya kalau dia dengan orang yang di bawah dia kedudukannya, dan salah satunya istri. Dengan gampang dia tempeleng, dengan gampang dia maki, dia bentak, dia ini dengan mudah keluar akhlak buruknya. Tapi kalau dengan yang sejajar belum tentu berani. Contohnya mohon maaf ya, dia di kantor mungkin, mohon maaf ini ya, dia mungkin cleaning service. Tiba-tiba dia paling rendah kedudukannya di kantor. Semua orang kantor bilang dia paling baik, paling sopan. Sedang bersihkan jalan, tiba-tiba ada pegawai, bos lewat, kakinya kotor. Dia yang minta maaf, oh ya nggak apa-apa Pak, maaf Pak, nggak apa-apa, silakan. Ini mudah kok, nggak apa-apa, nanti saya bersihin lagi. Tapi di rumah istrinya salah sedikit tempeleng.
Alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena di rumah tertutup, tidak ada yang lihat. Ngamuk-ngamuk, marah-marah, dia lampiaskan akhlak buruknya, keluar kata-kata buruk, caci maki, binatang, kebun binatang, semua diabsen kebun nama binatang tersebut. Tertutup di rumah, nggak ada yang lihat, dia bebas lampiaskan. Tapi beda di kantor, beda di tempat kerja. Walaupun dia bos, dia kalau marah sama bawahannya pilih-pilih kata, takut nanti diomongin. Jadi heboh, dia marah-marah banting pintu, malu. Tapi kalau di rumah bebas. Sehingga penilaian istri adalah menunjukkan akhlak kita sebenarnya. Sehingga kalau ingin introspeksi kita, akhlak kita gimana? Coba lihat bagaimana muamalah kita dengan istri. Ketika sama teman diantar kemana-mana, dimanjakan, istri nggak mau. Berarti itu akhlak kita yang sebenarnya. Makanya Rasulullah SAW menjadi contoh. Oleh karena itu, ini keajaiban hadis beliau. Beliau mengatakan khairukum li inisaikum. Sebaik-baik kalian yang paling baik sama istrinya. Padahal kalau pakai logika harusnya hadisnya berbunyi khairukum li ummikum li ummahatikum. Sebaik-baik kalian yang paling baik sama ibunya. Harusnya begitu hadisnya kalau pakai logika. Karena ibu di bawah surga di bawah telapak kaki ibu. Al jannata tahta rijlaiha, itu hadis yang sahih. Kalau al jannah tahta aqdamil ummahat itu agak lemah hadisnya. Lemah. Jannah tahta rijlaiha. Harusnya kalau pakai logika, sebaik-baik kalian yang paling baik sama ibunya. Kenapa? Karena ibu surganya kita. Tapi kenapa Rasulullah SAW sebut khairukum linisaikum, sebaik-baik kalian yang paling baik sama istrinya? Atau li ahlikum, sama keluarganya. Kenapa? Dua alasan tadi. Ini dua alasan tadi. Allah kita yang sebenarnya. Dan ini bukti. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ana khairukum li ahli, saya yang paling baik sama keluarga saya. Sehingga ketika ditanya istri-istrinya, ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, Aisyah ditanya bagaimana sih akhlaknya Rasulullah SAW di rumah. Aisyah menjawab, kana hulukuhul Quran. Akhlaknya Rasulullah SAW itu Quran, katanya Aisyah. Dipuji sama istrinya. Dipuji. Jadi kalau pengen tahu akhlak kita yang sebenarnya, itu coba introspeksi itu. Gimana sama istri kita selama ini. Itulah cerminan keimanan kita selama ini. Sudah ngaji 10 tahun, 15 tahun, sudah paham agama. Berarti itu cerminan keimanan kita. Kita lanjut yang kedua. Muamalah ketika safar. Kenapa safar? Karena sebenarnya poinnya safar ini adalah maksudnya keadaan sulit. Karena Rasulullah SAW bersabda, as-safaru qit'atun minal adzab. Karena safar itu adalah sebagian dari azab. Dan safar, yang namanya safar di zaman dahulu itu masa-masa sulit. Melewati gurun pasir yang panas. Sulit. Melewati hutan belantara dengan berbagai macam binatang buasnya. Sulit. Di lautan, tengah lautan, pasrah, gak ada makanan, gak ada apa, angin, hujan, ombak, arah gak jelas. Sulit, safar zaman dulu sulit. Penyamun, pemberontak ditangkap jadi budak. Sulit. Dan bukan sehari, 2 hari, sejam kayak kita, berbulan-bulan, berminggu-minggu. Sehingga dahulu tuh namanya safar azab. Gak ada SMS, gak ada WhatsApp, gak ada apa. Masa-masa sulit. Dulu safar itu benar-benar azab. Dan hebatnya bahasa Arab, safar itu terdiri dari huruf sin, fa sama ro. Itu akar kata ini artinya membuka. Membuka artinya. Makna katanya membuka. Makanya perempuan yang buka wajah disebut sufur.
Kenapa safar asal katanya membuka? Karena katanya ulama, inna safara yaksiful akhlak. Karena yang namanya safar menyingkap akhlak aslinya seseorang. Maksudnya adalah masa-masa sulit, masa-masa sempit. Kenapa para jamaah sekalian ini menjadi patokan akhlak? Kenapa? Karena ketika saat-saat senang, lapang, bahagia, gembira, semua bisa jadi teman yang baik dan semua menampakkan akhlak yang baik. Semuanya baik. Akhlaknya baik. Apalagi di masjid, oh semuanya baik. Padahal di rumah sama istrinya kasar luar biasa. Semua baik. Senang, gembira, tenang, damai, semua baik akhlaknya. Tapi ketika masa-masa sulit belum tentu akhlaknya baik. Masa-masa genting, masa-masa susah belum tentu akhlaknya baik. Baru kelihatan akhlak buruknya. Nah, kita ingin tahu akhlak kita, coba kita ingat-ingat masa sulit bersama teman-teman kita. Apakah kita masih berakhlak mulia apa enggak? Contoh misalnya paling sering mungkin kerjaan di kantor. Lihat bagaimana akhlaknya. Kalau kita orang kesehatan, itu masa-masa sulit tuh kalau lagi muncul akreditasi rumah sakit. Wah, itu udah capek, pusing apa itu ya. Karena mau akan disurvei sama surveyor. Sampai begadang, sampai apa. Nah, di situ kelihatan akhlak aslinya seseorang. Ada yang tanggung jawab, ada yang kerja sama-sama, ada yang dia yuk kita tanggung jawab, kita gerakan sama, kita susah sama susah, ayo. Ada yang akhlaknya baru kelihatan tersingkap, mau menang sendiri, nggak peduli, terserah apa dan sebagainya, malah fitnah dan sebagainya. Tapi selesai akreditasi senang semuanya, makan-makan kembali akhlaknya bagus, nyapa balik. Nah, coba kita introspeksi gimana di kantor saat-saat sulit, saat-saat apa, itu nanti kelihatan. Atau kita dulu kalau di bidang ini, saya contohkan kesehatan aja ya. Dulu kita zaman kedokteran saat S1 semua baik-baik itu saat kuliah S1. Baik semuanya teman-temannya ini. Tapi ketika masuk praktek namanya koas ya, kita koas. Koas tuh capek, jaga malam, begadang, bangun setiap tengah malam dan sebagainya. Besok pagi laporan pagi, kalau ada salah terapi dibantai, dimarah. Baru kelihatan akhlaknya. Kalau akhlak yang baik dia sama-sama susah, jaga. Kalau akhlaknya buruk kabur jaga malam, gak peduli sama temannya. Padahal kalau dimarah semuanya dimarah. Kelihatan akhlak. Coba ini introspeksi. Ini yang terakhir mungkin para jamaah. Kita tidak sebutkan dalilnya ya, panjang. Yang kedua adalah, yang terakhir adalah bagaimana muamalahnya tentang harta. Ini menunjukkan akhlak seseorang. Ini didasarkan dari pertama, mengapa? Karena memang harta menyingkap akhlak seseorang. Kenapa? Karena harta fitnah terbesar umat Muhammad. Fitnah terbesar yang menyingkap aslinya. Di mana beliau bersabda, likulli ummatin fitnatun wa fitnatil ummati mal. Semua umat itu ada fitnahnya, ada ujiannya. Ujian zaman Nabi Isa tentang kesehatan, dalam Nabi Nuh tentang ini, entah semua ada. Fitnahnya umatku ini harta. Karena fitnah menyingkap akhlak seseorang. Dan demikian juga ada seseorang sahabat yang berbicara kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini beliau seorang khilafah yang tegas. Kalau mengangkat pejabat, mengangkat seseorang, beliau harus benar-benar pasti orang itu baik. Sehingga ada pernah seseorang datang kepada Umar bin Khattab merekomendasikan seseorang. Wahai Umar, ini orang ini bagus nih. Bagus, akhlaknya bagus, adab bagus, agamanya bagus. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada orang ini yang merekomendasikan. Ya. Umar mengatakan pada orang ini, hal safarta mahu, apakah engkau pernah safar sama dia? Alladzi yustadallu ala wara.
Karena safar ini menunjukkan waroknya seseorang. Kemudian orang, apakah kamu pernah safar sama dia enggak? Pernah pergi safar, nemenin, sehingga kamu main rekomendasi aja? Kata orang tersebut, la, enggak pernah. Kemudian Umar menimpali, izan la ta'rifuhu. Kalau begitu kamu belum kenal dia. Kemudian pertanyaan kedua Umar, ya, hal amal tak mahu, apakah engkau pernah beramal muamalah bersama dia? Bidinawi wa dirham, tentang urusan dinar sama dirham. Pernah enggak punya urusan harta sama dia? Pinjam meminjam, bisnis, harta, pernah enggak? Katanya dia enggak pernah lagi. Umar pun menimpali, idzan la ta'rifu. Kalau begitu engkau belum kenal dia, hakikatnya dia. Jangan main rekomendasi. Sehingga kalau kita ingin tahu akhlak kita, sebenarnya coba lihat bagaimana muamalah kita harta. Muamalah harta, pinjam meminjam, utang menghutang, bisnis, sewa menyewa, apa dan sebagainya, coba lihat. Ini kita menyingkap akhlak kita, iman kita itulah aslinya. Makanya tidak, mungkin gak banyak ya, oknum lah kita bilang. Ini ada orang katanya membawa bendera tauhid, akidahnya bagus, ikhwan senior, aktivis masjid, yang menginisiasi dakwah di Bali. Tapi subhanallah, masalah urusan harta kebanyakan afwan ahi. Utang nggak dibayar. Bisnis sama dia godaro, curang, nggak amanah. Padahal dia bolak-balik ke masjid, sholat tepat waktu, terkenal sebagai perintis dakwah di Bali, misalnya gitu ya. Tapi ketika urusan harta, subhanallah, buruk. Ini berarti akhlak sebenarnya. Terakhir, bagaimana harta ini menyingkap harta seseorang? Ada seseorang terkenal, pertama dia atasan, baik sama bawahannya, tasamu sama bawahannya, padahal atasan. Yang kedua, dia baik sama istrinya, baik. Semua manusia bilang dia baik, istrinya bilang baik, istrinya dimanjakan, istrinya dibaik. Semua karyawannya dia bilang atasan baik, dia baik pokoknya. Sehingga manusia bilang dia akhlaknya mulia, baik dan sebagainya. Tapi selang berapa lama tiba-tiba datang KPK, ketangkap ternyata korupsi uang perusahaan sekian M. Akhlaknya baik apa enggak? Enggak baik akhlak. Itulah akhlak sebenarnya. Kalau saya punya uang sekian M, saya baik sama semua orang. Apalagi uang korupsi. Baik sama. Saya traktir kamu, saya ini kamu. Mobil, oh beliin. Istri beliin semuanya, manjain. Tapi apakah akhlaknya baik? Enggak, itu akhlak dia yang sebenarnya. Demikian para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita singkat pada malam hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk hamba yang benar-benar menunaikan tauhid, menunaikan hak Allah di muka bumi serta mengajak manusia menunaikan hak Allah di muka bumi, dan semoga bersama dengan hal tersebut Allah memperbaiki akhlak kita. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Itu doanya. Ya Allah, sebagaimana Engkau memperbagus, memperindah akhlak wajahku dan bentukku, maka perindah jugalah akhlakku. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.